Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan saya Najib. Terima kasih sudah bergabung di channel Najib Indonesia. Bagi teman-teman yang mau subscribe Instagram saya, boleh di Mas Nagwib, boleh tanya-tanya atau nanti komunikasi lewat situ bisa. Bagi teman-teman yang baru saja bergabung, silahkan mohon subscribe di Najib Indonesia. Terus yang baru saja yang ingin mencari referensi untuk belajar bahasa Rusia, silahkan cari di playlist belajar bahasa Rusia atau bahasa Rusia dasar di channel ini juga. Baik teman-teman, hari ini saya akan menjawab pertanyaan dari salah satu teman kita yang intinya pertanyaannya adalah, Mas, beda penggunaan di kasus 5 bagian 2. Oh ya, jadi tentang kasus 5 bagian 2 itu sudah ada di video jauh-jauh sebelumnya, nanti cari aja di situ ada, atau di fanpage saya juga ada. Mungkin masnya kurang jelas perbedaan antara penggunaan si dan se dan sa, atau c dan se dan so, c dan se dan sa. Gitu ya. Sama kasus 4 na dan v, na dan v. Baik, langsung saja saya jawab perbedaan penggunaan se dan sa atau so. Pada umumnya, secara umumnya itu yang dipakai adalah yang secara umumnya bisa dikatakan seperti itu. Se учителем, se отцом, с тобой, senim dan sebagainya. So atau so dipakai ketika kata setelahnya itu diawali dengan gabungan dua atau lebih huruf konsonan. Bayangkan ya, so dipakai ketika kata setelah kata so ini diawali dengan gabungan 2 atau lebih huruf konsonan. Emang ada huruf konsonan huruf konsonan yang jejer 2 itu? Di Indonesia ada nggak huruf konsonan 2 jejer? Ada nih kalau dalam bahasa Rusia nih. Здравствуйте, ada v, v. Ini paling banyak nih kayaknya loh, saya juga nggak tahu. Ini paling susah kalau menurut saya dulu pas belajar awal-awal bahasa Rusia itu ini tapi sekarang udah tahu bahwa orang Rusia itu bilangnya здравствуйте, bahkan ada yang bilang здрастите, jadi mereka menghilangkan ini. Kalau yang saya sih diajari bilangnya здрастите. Вкусно, vk. Kan ini kan gabungan 2 huruf konsonan ya. Oke, contohnya seperti itu. Ini juga berlaku sama o dan aba. O dan aba. No dan aba. Obo atau aba. Contohnya aba menye. Atnoi devushke. Aba menye atnoi devushke. Oh, ini iya. Kalau aba ini dipakai aba meni. Tentang ini pajes ke 6. Pajes ke 6 ya. Aba meni tentang saya. Atnoi devushke. Ini dipakai ab kalau huruf kalimat setelahnya itu vokal. Up. Nanti kalau menemui kok up itu setelahnya vokal. Kalau biasanya itu cuman o. Contohnya od atibe, o Moskve. Contoh ya, saya kasih. Tentang Moskow. Moskve. O Jakarta. Ini pakai o. Umumnya seperti ini. Tapi kadang ada yang ab ili aba. Itu kalau aba itu aba mene. Saya belum menemukan yang lain nih. Mungkin hukum-hukumnya sama seperti ini. Kalau ab pakai yang setelahnya itu huruf vokal. Saya mau berbicara tentang Gawariu Atnoi devushke. Saya berbicara tentang seorang gadis. Nulis ini kayak gini. Baik, ini hampir sama hukumnya, aturannya sama yang ini tadi, so dan se. Nanti diulang-ulang lagi. Contoh,
Bukan sebelumnya. Nah, contoh samnoi. Ty sa mnou pойдешь? Ty sa mnou pойдешь? Ty sa mnou pойдешь? Kamu mau pergi nggak sama saya? Pойдешь kayak gitu nggak ya? Pойдешь. Пойти. Salah. Nggak ada пойти. Nanti kayaknya di komen lagi salah ngasih пойдешь. Contoh пойдешь, пойдешь. Ya. Ты со мной пойдешь? Ты со мной пойдешь? Да, я с тобой пойду. Да, я с тобой пойду. Ini pakai kok nggak bisa? Salah. Kok hilang malahan? Ntar ya teman-teman. Kok nggak muncul? Ada apa? Ты со мной пойдешь? Ты со мной пойдешь? Ты со мной пойдешь? Да, я с тобой пойду. Umumnya pakai se, tapi ini pakai sa. Karena apa? Karena setelah huruf predlock atau preposisi sa ini gabungan dua huruf konsonan. Intinya sih supaya mereka itu lebih gampang ngucapinya. Ty со мной пойдешь? Coba kalau ada se mn tanpa o gimana? Ty со мной пойдешь kayak gitu kan? Да, я с тобой пойду. Ty со мной пойдешь? Студенты. Ini ada s sama t dua gabung. Мне нравится поговорить со студентами. Мне нравится поговорить со студентами. Saya suka ngobrol atau berbicara dengan murid-murid. Nih, сливки itu seperti krim ya, krim ya. Дети любят клубники со сливками. Anak-anak itu suka makan strawberry, jam strawberry dengan klubniki strawberry dengan krim. Ya. Nah, ini udah jelas ya kapan penggunaan se dan sa. Lalu yang pertanyaan kedua adalah menjawab tentang na dan ve. Perbedaannya makanya gimana? Kasus keempat. Ini juga berlaku untuk kasus kelima juga, ya. Kasus keenam. Na dan ve. Na itu untuk sesuatu yang di atas suatu benda. Jika benda di atas suatu benda, kalau v itu di dalam suatu benda. Contohnya положить одежду в комод. Положить одежду в комод. Meletakkan pakaian di komod itu kayak apa ya? Lemari kecil tumbochka. Apa ya komod? Ya ini kayak lemari lah ya, lemari brankas, loker lah. Oke, kita artikan loker aja. Положить одежду в комод. Berarti ini di dalam brankasnya itu, di dalam apanya tadi, lokernya. Tapi kalau положить одежду на комод itu menempatkan atau meletakkan pakaian di atas lokernya, di atasnya bukan di dalamnya. Paham? Положить учебник на стол. Menempatkan atau meletakkan buku pelajaran di atas meja, di atas stol, di atasnya meja. Kalau положить учебник в стол itu menempatkan atau meletakkan buku di dalam meja, mungkin di lokernya kayak gitu. Lanjut nih, nah ini bisa dipakai buat clue juga, buat ancer-ancer. Nah itu dipakai untuk segala sesuatu yang terbuka. Contohnya ulitsa, jalan kayak gitu, jalan terbuka kan. Most itu apa namanya? Most itu jembatan, berek, pantai, astanovka, halte, balkon, stadion, rinak, pasar, stul. Stadion itu mungkin kayak lapangan sih. Jadi stul apa namanya, kursi, divan itu apa, dipan ya, kalau dipan. Sofa, stol, meja, tarelka, piring, gara itu apa tadi, gunung, astrov itu pulau.
Contohnya kayak gini, idin na ulitsu. Kamu udah keluar aja ke jalan. Ngapain kayak main di jalanan kayak ngapain? Ili state na ulitse. Ini pajas ke-6. Saya dia berdiri di jalan. Tapi contohnya kita lagi di apartemen terus ditelepon sama teman. Nah, kita tanya, Tigije, kamu di mana? Ya, na ulitse. Saya berdiri di pinggir jalan, na ulitse gitu. Dah. Saya harap udah paham ya Mas, kapan penggunaan dari se dan so, dan kata perbedaan i dan na, dan contoh penggunaan na untuk kata-kata yang ini. Oke, makasih teman-teman. Silahkan subscribe, like, dan share bagi teman-teman atau saudara yang sedang belajar bahasa Rusia. Semoga bisa membantu. Saya Najib dan paka-paka.